Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Derde Farah. Di video ini saya akan membahas mengenai dampak COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina bagi perekonomian Indonesia. Apa sih yang terjadi? Pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Hal ini menyebabkan kemerosotan ekonomi dunia karena masyarakat lebih memilih berada di rumah dan menyebabkan penurunan penghasilan dan terbatasnya aktivitas ekonomi. Berikut adalah beberapa akibat dari COVID-19, yaitu yang pertama terjadinya PHK besar-besaran. Data menunjukkan lebih dari 1,5 juta telekomuter terkena PHK. Kemudian penurunan impor sebesar 3,7% pada kuartal pertama pada tahun 2020. Peningkatan harga atau inflasi mencapai 2,96% year over year pada Maret 2020. Pandemi membuat perputaran ekonomi menjadi melambat, dan pandemi juga menyebabkan pertumbuhan PDB merosot ke angka minus 5,32% pada kuartal 2 tahun 2020. Dan hal ini merupakan salah satu indeks resesi yaitu ketika PDB sebuah negara turun. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina untuk membela separatis dan melindungi warga sipil di wilayah itu. Akibat dari peperangan Rusia dan Ukraina adalah Rusia dan Ukraina merupakan pengekspor komoditas terbesar di dunia. Salah satunya adalah gas alam, minyak dan batu bara, dan Ukraina merupakan penyumbang dari 1/4 grand ekspor dunia gandum. Kemudian apa sih dampak dari COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina itu terhadap perekonomian Indonesia? Yang pertama adalah banyaknya usaha kecil yang mengalami kesulitan akibat sedikitnya supply dan demand. Lalu langkahnya komoditas-komoditas yang diimpor dari Rusia karena Rusia merupakan pengimpor $1 miliar komoditas berupa minyak, gas alam, serta besi dan baja. Kelangkaan bahan-bahan ini bisa menyebabkan pelonjakan harga produksi dan harga di pasar pun akan naik. Pada akhirnya ini bisa menyebabkan inflasi. Kemudian kelangkaan gandum dari Ukraina karena kebutuhan gandum Indonesia sekitar 11,1 juta ton dan 25,2%-nya dipenuhi oleh Ukraina. Berkurangnya pendapatan devisa negara karena Indonesia melakukan ekspor minyak sawit mentah dan karet ke Ukraina, dan kegiatan ekspor ini pun menjadi terhambat karena adanya perang Rusia dan Ukraina. Terakhir, turunnya nilai tukar rupiah karena resesi. Investor akan cenderung menarik modalnya dari obligasi maupun saham. Hal inilah yang menjadi cikal bakal turunnya nilai tukar rupiah. Selanjutnya, apa sih kebijakan dari pemerintah dan pihak-pihak terkait menangani masalah ini? Yang pertama adalah pembentukan G20 atau Group of 20, merupakan forum yang terdiri dari 19 negara berdaulat dan 1 Uni Eropa. Kerjasama ini adalah kerjasama internasional untuk bersama-sama mengatasi serta melakukan mitigasi terhadap krisis ekonomi karena inflasi dan lainnya. Kemudian Green Economy atau ekonomi hijau yang merupakan prinsip untuk memajukan perekonomian dan menyejahterakan masyarakat dengan tetap memperhatikan lingkungan sekitar. Dan kemudian adalah penguatan UMKM. Pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan melalui UMKM dalam keberlangsungan ekonomi nasional harus disertai dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah untuk dapat mengelola dan meningkatkan peran UMKM itu sendiri agar dapat terus tumbuh dan berkembang. Yang pertama adalah menghapuskan riba karena naik turunnya suku bunga merupakan penyebab inflasi. Memaksimalkan potensi zakat dapat memberantas kemiskinan, stabilisasi, dan pembangunan ekonomi. Ekuitas dan keadilan yaitu memastikan distribusi yang adil dan mengurangi kesenjangan sosial. Cara seperti zakat dan wakaf bisa mengatasi masalah ini. Dan yang terakhir adalah pengembangan sektor ekonomi halal.